bahwa Muhammad orang Nabi gila. iya, orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila. Nah, sekarang keluarga Yesus menuduh Yesus gila. Tidak apple to apple, Juma. Kamu setarakan firmanmu, firman Allahmu dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya bukan di situ, Bang. Pertanyaan saya. Kamu nggak tandingan saya. Pertanyaan saya kenapa keluarga Yesus? Kamu pengikut Nabi gila. Ya? Pertanyaan saya kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu loh pertanyaan saya. Mengatakan kepada Muhammad bahwa orang mengatakan kamu gila, itu yang meneruskan Allah. Nah, sementara di Markus itu yang menyatakan tuh manusia, bukan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya bukan di situ. Jadi pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus di Markus itu dengan pernyataan Allah? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu loh pertanyaan saya. Kau masih waras nggak cara berpikirmu? Kenapa? Masih waras nggak cara berpikirmu? Dengar. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nah, pertanyaan saya, apa urgensinya Muhammad dikatakan Allah itu gila? Apa urgensinya? Oke, saya jawab boleh? Pakai data, apa urgensinya harus dikatakan kepada Muhammad bahwa orang bilang kau gila? Saya jawab. Tuhanmu yang kau bilang suci. Coba, apa urgensinya? Saya jawab. Saya tanya dulu. Saya jawab ya, Bang. Saya jawab ya. Dijawab oleh ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ayat 11. Tunggu saya baca. Iya, silakan. Nanti jawab ya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila ya? Itu hak pribadi mereka lah. Gimana sih? Allahu Akbar. Sekarang begini, apa urgensinya Allah itu meneruskan isi hati orang kepada Muhammad itu gila? Coba apa urgensinya? Saya jawab. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka orang-orang kafir, mereka selalu mengolok-olok rasul tersebut. Oke? Itu pernyataan tersebut melalui Al-Qur'an. Loh, setiap kali rasul datang pasti dianggap gila. Yesus dianggap gila enggak? Kutanya dulu. Yesus dianggap gila enggak? Itu enggak urgensi kawan, itu perkataan manusia, bukan. Lah iya kan Al-Qur'an mengatakan wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Nah, Yesus dianggap gila, diolok-olok enggak? Yesus diolok-olok enggak? Yesus diolok-olok enggak? Itu enggak urgensi, itu biasa itu. Sekarang apa Yesus diolok-olok tidak? Tuhan mau mengatakan Muhammad itu Yesus diolok-olok tidak? Aduh, gimana sih ini? Gimana sih gini? Kamu itu setarakan Alkitab dengan Al-Quran. Al-Quran saya kan menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir menuduh Rasulullah itu gila. Allah saya menjelaskan. Gak ada orang kafir di situ kawan. Kau memframing isi Al-Quran. Allahu Akbar. Kau penista isi Al-Quranmu. Tidak ada di situ orang kafir. Masya tidak ada orang kafir di situ. Saya tidak membaca Al-Quran kafir di situ. Bisa saja orang Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu begitu. Kenapa dituduh? Kenapa orang-orang kafir ini menganggap Rasulullah tidak ada kata kafir di situ? Karena
Karena orang-orang kafir itu terheran-heran dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu menerima Al-Quran. Maka ayat selanjutnya mengatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran, aku pula yang menjaganya. Itu. Di situ kau memframing isi Al-Quranmu. Sehingga kemudian Al-Quran menerangkan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Aduh, gimana nih orang-orang Islam? Juma telah memframing isi Al-Qur'annya, menambah-nambahi. Al-Quran itu bahasa Katanya Arab. kitab suci kok ditambah-tambahi. Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di sini tidak ada kafir. Nah, kau membaca terjemahan kan? Kau? Coba kau membaca terjemahan. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Di sini tidak ada kata kafir. Kamu baca kata kafir itu dari terjemahan kan? Oh, berarti kalian itu bisanya bahasa Arab aja? Enggak, saya tanya sama kamu. Jangan saya. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu memahami Al-Quran ini dengan terjemahan. Kutanya sama kamu. Kutanya samamu. Kutanya samamu. Kamu memahami Al-Quran pakai terjemahan? Dengarkan dulu. Arab itu kau terjemahkan atau enggak? Saya tanya samamu. Kamu mengartikan Al-Quran saya ini dengan terjemahan? Terjemahannya ini salah. Tidak salah. Kan ada kata mereka di situ. Juma, sudahlah, kau berhentilah engkau membahas isi Alkitab. Kalau enggak malu kau kan? Malu kau. Malu enggak? Terus pertanyaan saya kenapa kamu enggak jawab? Pertanyaan saya. Kenapa kamu enggak jawab? Kenapa keluarganya Yesus menganggap Yesus gila? Ternyata salah ya, teman-teman. Terjemahan isi Al-Quran ternyata salah. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Isi Al-Quran ternyata salah, betul. Mengapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Juma telah menghina isi Al-Quran. Kalian harus melaporkan Juma ini telah memframing isi Al-Quran. Tidak orang ada Islam itu orang kafir, cerdas. Kamu paksa di situ ada kafir. Juma memframing. Tidak ada orang gila di Islam itu, nggak ada, Bang. Kamu mau teriak sampai pantatmu robek. Kamu malah ditertawakan umat Islam. Dengarkan ya orang-orang Islam ya. Karena umat Islam tahu yang menganggap Nabi Muhammad gila itu adalah orang-orang kafir. Menangkap dia. Kalian harus melaporkan dia. Juma ini. Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya jawab. Juma memframing isi Al-Quran. Pertanyaan saya jawab. Kenapa keluarga Yesus? Yang dari bahasa Arab itu. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Salah nggak terjemahannya itu? Saya tanya dulu kamu. Kenapa justru saya yang dimatikan mic-nya, host? Dia nggak menjawab pertanyaan saya, host. Dia dengar Juma, selama ini kamu hanya bisa memframing. Jangan dimatikan, host. Kalau jagoannya sudah kalah, jangan gitu, host. Pertanyaan saya, kenapa Yesus dianggap keluarganya gila? Gitu. Dengarkan Juma, di situ tidak ada kata kafir. Ya udah, ya sudah. Sekarang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Iya, itu benar datanya. Itu hak mereka, wajar tidak suka. Kenapa? Pertanyaan saya bukan itu. Kenapa? Kenapa? Lah, itu bukan firman Tuhan. Iya, sekarang bukan firman Tuhan, tapi kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Kenapa? Kau tanyalah keluarganya. Iya. Iya. Juma, kenapa Yesus dianggap gila? Aku sudah jawab. Kenapa? Itu pertanyaan saya. Kenapa keluarga Yesus? Pertanyaan saya loh. Pertanyaan saya loh. Pertanyaan saya loh. Kenapa kamu framing isi Al-Quran? Kamu telah menista Al-Quran. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Cuma menista isi Al-Quran. Saudara-saudara harus menjelaskan. Kamu yang menista Yesus karena kau mengatakan Yesus gila. Cuma menista isi Al-Quran, dia tambah-tambahi ada kata kafir di situ. Kamu yang menambah-nambahi. Tadi kau yang menambah-nambahi tadi. Tidak ada kata kafir dalam Al-Hijr 6.
Kau yang menambah-nambahin katanya keluarganya biarkan saja katanya. Ayat berapa lagi? Ayat 11 ya. Dan setiap kali seseorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperoleh. Tidak ada kata kafir di situ. Kenapa kamu memframing itu? Nah, sekarang pertanyaan saya, orang Islam itu memahami Al-Quran itu apakah cukup dengan terjemah? Cuma menista Al-Quran. Udah gila ini, orang gila ini ditemani diskusi. Kau yang pengikut Nabi gila, bukan saya. Ya kau nyembah Tuhan gila. Kau nyembah Tuhan gila. Kau menyembah Tuhan gila. Kamu menyembah Tuhan gila. Kamu menyembah Tuhan gila. Harus mempertanggungjawabkan ini. Kamu menyembah Tuhan gila. Tuhan kok gila? Kafir di situ. Tuhan kok gila? Gimana dong? Itu bukan firman Tuhan. Kenapa kamu paksa? Saya tidak mau tahu. Yang jelas keluarganya. Yang saya tahu keluarganya menganggap Yesus. Saya mau tanya, host. Yang saya tahu, keluarga Yesus menganggap Yesus gila itu. Host, ini juga host di Juma ini. Saya mau tanya dulu Bang host. Itu di Markus itu firman Tuhan nggak, pernyataan manusia itu? Host, itu bukan firman Tuhan. Iya, sekarang kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Kenapa? Kamu aja, kenapa kamu menghina Yesus? Itu kan hakmu. Gimana menghina Yesus? Keluarganya yang menghina, mengatakan Yesus gila, bukan saya. Cuma, kenapa kau menghujat Yesus? Di mana saya menghujat? Yang mengatakan Yesus gila siapa? Saya atau keluarganya? Banyak rekaman saya tentang mana? Tunjukkan. Di mana saya menghujat Yesus? Kalau saya tunjukkan kamu gimana? Ya, silakan. Hah? Silakan. Ya tunggu ya, saya buka. Kamu mau hujat Yesus? Silakan. Ya, makanya jangan dinaikkan yang lain dulu, host. Biar si Prof ini kubuat mencret. Kau yang mencret nggak bisa kau jawab. Yesus gila dibilang sama keluarganya. Itu bukan firman Tuhan. Nah, itu alasanmu. Itu yang EGP itu firman Tuhan, firman setan EGP yang jelas diberitakan bahwa Yesus gila oleh keluarganya. Teman-teman Islam, Juma ini menghina Al-Quran. Kau yang menghina kitabmu, bukan firman Tuhan, bukan saya loh. Cuma menghina Al-Quran sendiri. Kamu yang menghina kitabmu. Ada kata kafir. Kamu mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan. Kamu itu mengatakan kata kafir. Saya mau tanya. Kamu mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan. Apakah Allah mau mengatakan kata kafir? Yes. Paulus juga mengatakan kata kafir. Di Al-Hijr 6 itu kata kafir. Di mana? Mereka itu siapa? Enggak ada kata kafir di situ. Kenapa kamu memframing? Makanya kalau kau tidak paham Quran, jangan kau bahas Al-Quran. Kalau kau tidak paham Al-Quran, jangan kau bahas Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kata kafir di Al-Hijr 6. Mereka di situ siapa? Enggak ada kata kafir di situ. Mereka di situ siapa? Mereka. Gak ada kata kafir di situ. Mereka di situ siapa? Merekanya ini siapa? Kenapa kau paksakan itu? Gak ada kata host. Saya mau tanya host. Ada nggak kata kafir di situ host? Siapa kata mereka di situ? Siapa yang dituju? Aduh, ini dah. Aduh, gila kau. Kau sudah gila kau. Aduh, dengar kau ya. Kau sudah gila. Pertama kau menuduh. Nabi gila, bukan saya. Sekarang kau menuduh kitabmu bukan firman Tuhan. Yang kedua, keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus Tuhanmu gila? Pertanyaan saya, kenapa Markus itu firman Tuhan? Kenapa yang Markus? Kamu buka itu firman Tuhan. Kenapa Markus mengatakan Yesus gila? Itu firman Tuhan. Yang itu firman Tuhan nggak yang kamu angkat itu? Bukan. Jawab dulu. Bukan. Mencret kau kan? Bukan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Apalagi Alkitab. Saya bertanya loh, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Sendiri kau hujat, apalagi Alkitab. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Pantas kau diadukan si dosma penghujat kau. Pertanyaan saya loh. Aku sendiri kau hujat. Pertanyaan saya sederhana loh. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa? Malah kau jawab itu bukan firman Tuhan. Dan meneruskan nama itu Nabi gila. Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nggak lanjut diskusinya.
Nggak lanjut diskusinya, gitu aja terus nggak. Aduh, anak kecil ini. Kamu yang tidak menjawab, saya sudah menjawab. Saya sudah jawab dari tadi. Allah sudah menjawab di ayat 11 tadi. Ayat 11. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tak ada kafir di situ. Di situ kata mereka siapa? Tidak ada kata kafir di situ. Saya tanya, kata mereka itu siapa? Jangan kau paksa saya. Makanya kau dongok. Makanya kau dongok. Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Al-Quranmu sendiri kau framing. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kau itu menista Al-Quran. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa? Itu bukan firman Tuhan. Saya tidak tanya itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kau aja menghujat Yesus. Mana buktinya saya hujat Yesus? Kenapa kau diadukan si Dosma? Karena kau menghujat. Enggak, karena saya didatangi oleh misionaris pelacur agama bagi baju kaos kepada saya. Kamu itu menghujat. Ya kan kau benci dengan nama Yesus kan? Siapa bilang? Ini saya sedang bertanya. Saking cintaku kepada Yesus, saya bertanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu loh pertanyaan saya. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu loh pertanyaan saya. Dengar ya, itu bukan Tuhan. Mereka manusia. Saya tidak tanya Tuhan atau hantu. Yang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Halo teman-teman, tolong mute dia, kita gini ya, saya rasa kita berikan waktu ya untuk saling berdiskusi ya. Bang Juma juga bisa memberikan waktunya untuk Pak Prof Tok untuk menjawab. Pak Prof Tok juga berikan waktunya untuk Bang Juma menjawab. Jadi saya anggap tema yang pertama yaitu siapakah orang yang telah turun dari surga itu saya anggap sudah selesai. Yaitu kita bahas ke tema yang berbeda yaitu tentang kata gila yang dimana di dalam Al-Quran tadi juga diberikan ke label gila dan juga Yesus diberikan label gila di dalam kitab Markus. Jadi izinkan Bang Zuma menjelaskan, izinkan juga Prof Tok menjelaskan. Oke, silakan. Saya berikan waktunya kurang lebih 1 menit. Cuma ini memframing kerjanya. Al-Qurannya di framing. Ya kenapa kau nangis? Enggak ada kau yang nangis. Oke, silakan waktunya. Kenapa kau nangis? Aduh, jangan mencret lah Cuma. Diam dulu, ini waktu saya. Kau yang silakan dulu. Sekarang Juma. Ya, saya kan. Saya dulu kan. Kenapa kamu framing isi Al-Quran? Saya dulu kan. Betul? Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah. Hei, diam. Ini waktu saya. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6. Pakai data. Di mute dulu orang gila ini, di mute dulu. Menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan kepada mereka. Jadi Rasulullah datang menyampaikan ayat suci Al-Qur'an kepada orang-orang kafir di kota Mekah. Mereka kemudian mengatakan, "Hai Nabi Muhammad, engkau yang mengaku sebagai nabi dan rasul Allah dan yang telah diturunkan Al-Quran kepadamu, sebenarnya ucapan dan dakwamu itu menunjukkan bahwa kamu sesungguhnya adalah orang yang gila atau ada tanda-tanda gila pada dirimu. Karena Al-Quran tidak mempunyai arti dan makna sedikit pun. Pertentangan dengan pendapat kami itu jelas dan menyalahi kepercayaan kami yang diwariskan nenek moyang kami." Sudah banyak sekali framingnya. Nah, itu tafsir dari ayat suci Al-Quran. Iya, saya bacakan samamu. Kami tahu Islam itu apakah mungkin kamu menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan tidak sesuai dengan cerdik pandai dan ulama kami? Oke? Jadi itu adalah ucapan. Diam dulu. Itu adalah ucapan orang-orang kafir.
Nah, sekarang pertanyaan saya. Kata kafir di situ. Kau memframing isi Al-Quran. Oke. Jadi di Markus itu, ya, saya baca dulu ya di Matius 4 ayat 4 ya. Firman Tuhan itu bukan keluar dari mulut manusia, tapi keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4. Jadi Markus itu keluarganya mengatakan, keluarganya siapa? Secara manusiawi. Itu bukan keluarganya di Markus. Ya, saya baca dulu ya. Host, tolong dulu di media host. Kenapa kamu kejang-kejang, Juma? Kamu sedang membuktikan dirimu adalah pengikut Nabi gila di sini. Kamu katakan tadi bukan ucapan keluarganya. Silakan kau baca. Dengar dulu. Kamu diam dulu. Host, tolong di media host. Kalau nggak bisa diam, dia turunkan aja host. Memang begini kalau udah kalah. Aduh, gimana ini host? Ya, dengar ya. Saya sudah jawab. Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Allah itu yang adalah Tuhan meneruskan perkataan orang. Itu kan gosip bahwa Muhammad itu Nabi gila. Oke? Kenapa? Apakah Allah itu membenarkan Muhammad Nabi gila? Terus kamu itu pengikut Nabi gila yang kepadanya diturunkan adalah orang gila? Jelas ya? Itu pernyataan manusia, tidak apple to apple dengan pernyataan Allahmu yang kau bilang itu Tuhan. Paham? Oke? Kalau manusia mengatakan Markus 3:21 jawab. Aduh, kayak mana nih host? Sudah saya jawab. Jawab. Sudah saya jawab. Apa jawabannya? Oke, bentar. Ya teman-teman, saya sudah menyimak dari pernyataan saya. Bentar, waktu saya ya teman-teman ya. Jadi saya simpulkan tadi yang disampaikan oleh Prof. Tok itu bahwasannya itu bukan secara langsung dari Tuhan, tetapi keluarganya yang menyatakan Yesus gila. Tapi saya mau perdalam juga tentang tadi di ayat itu. Apakah ada di sana kata kafir, Bang Juma? Iya, di tafsirnya jelas tertulis, Bang. Tafsir itu adalah yang menjelaskan. Bukan tafsir. Datanya Lalu? mana? On cam dong. Jangan langsung ngomong kosong kau. Coba. Saya buka kamera ya. Ya. Nah, nanti kau buka kamera juga ya. Jangan framing. Ya, sabar saya. Kau berhadapan dengan Bang Suma soalnya. Diam. Juga berhadapan dengan saya. Tenang aja. Besarin. Saya sudah tahu kamu itu tukang framing, Juma. Nih. Nah, ini tafsir kami nih. Tafsir Kemenak. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang apa ini? Orang-orang apa? Orang-orang kafir Mekah nih. Tuh. Kafir Mekah ya. Menerangkan tafsir apa? Perkataan orang-orang kafir Mekah tuh. Dah selesai. Apa itu? Nih, tafsir apa itu? Kementerian tafsir Agama. Apa? Nih. Hah? Ini. Kamu tahu nggak arti tafsir? Dah selesai itu ya, asumsi. selesai. Jadi dengar ya. Dah selesai. Giliran saya bertanya samamu. Itu asumsi, tidak ada Pertanyaan saya kepadamu, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Terlepas itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan, yang jelas dikabarkan bahwa keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa? Ingat, kamu membawa Matius. Oke, terima kasih Ostelaga. Kamu membawa Matius 4 nomor 4. Matius 4 itu adalah ucapan yang keluar dari mulut Matius. Tapi mau dijawab. Silakan Anda jawab. Aduh, kasih permen dulu host sama si Jume nih host. Permen karet biar ini dia. Beli dulu permen karet Juma. Itu udah banyak koinmu itu. Supaya jangan mewek di sini. Silakan kau jawab. Menjawab ya Bang Juma. Iya. Ya. Mute dia. Nanti dia tuh nggak bisa tahan sahwatnya itu. Di mute dulu dia, di mute. Orang-orang pengikut keledai begitu. Minum kencing onta. Oke. Kenapa Yesus dikatakan gila? Wajar. Kenapa? Karena nalar manusia. Aduh, gimana sih nih host? Ya, lanjut. Si ini bisa ya, Yesus gila wajar kau bilang. Mereka mengatakan
Bukan, mereka mengatakan, tengok di host, di framingnya kan, tengoklah kan, tengoklah kan, memanglah ini si brengsek ini, cuma brengsek. Kamu jangan Bang, kau mengatakan wajar Yesus disebut gila. Ngakaklah kita. Mengatakan itu wajar. Kenapa? Orang. Nah, kalau di framing mana kata orang di situ? Mana kata orang? Tunjukkan kata orang di situ. Markus itu tunjukkan. orang bukan. Ya, Aduh, mana kata orangnya? Mana kata orangnya? Mana? Sama. Aku juga tanya. Mana kata orang? Saya juga sama. Mana kata orang? Tunjukkan. Kau jangan berpelintir Bible-mu. Mana? Host, dengar ini host. Mana kata orang di situ? Tidak ada. Izinkan waktunya. Iya. Mana kata orang di situ? Mana kata orang? Kejang-kejang dia. Kau cari kata kafir. Saya juga cari. Mana kata orang? Jadi keluarga Yesus itu bukan orang. Sekarang mana kata orang? Mana kata orangnya? Mana? Mana kata orangnya? Mana kata orangnya? Bos, nggak bisa diskusi dia. Mana kata orangnya? Masa keluarga kata mereka tadi, saya menjelaskan kata mereka tadi. Kau katakan mana kata kafir? Sekarang saya balik nanya, mana kata orang? Host, tolong. Nggak bisa diskusi. Host, tolong. Ya, teman-teman. Teman-teman tertib dulu ya teman-teman ya, gini ya. Saya rasa kita kau tanya, saya tadi berkata kata kafir, kau tanya mana kata kafirnya. Sekarang mana kata orangnya? Ada. Nalarnya nggak main. Kau bilang kamu nalarmu nggak main. Keluarga Yesus bukan orang. Sekarang emang orang-orang muka itu mereka itu bukan orang kafir. Kau yang kopla. Tidak ada tertulis orang di situ. Sama seperti kata mereka itu orang kafir. Mereka itu orang kafir. Kau yang memframing. Kau katakan ada kata orang, tidak ada kata orang di situ. Kau framing Bible. Kau katakan bukan firman Tuhan katamu. Gara-gara kau tidak mau disebut Yesus gila, kau ingkari kitabmu, kau katakan bukan firman Tuhan. Mampus kau. Berarti Kristen mengkitabkan karangan orang. Wartawan punya merek. Sudah benarlah apa yang dikatakan oleh para ahli. Bible bukan firman Tuhan. Sedangkan kau sendiri mengakui Markus itu bukan firman Tuhan. Lalu buat apa orang menjadi Kristen kalau hanya surat kabar? Kau gila kau. Mentang-mentang kau menyembah orang gila kata keluarga Yesus, kau juga ikut gila. Lucu kau itu. Kau menambahkan. Oke, yang saya tanggapi dari pernyataan dari Prof Tok tadi, bahwasannya orang yang mengatakan Yesus gila gitu ya, yang disampaikan Prof Tok juga tadi, bahwasannya di mana di situ bahwasannya itu adalah orang-orang kafir kata mereka di sana. Dan menurut tafsir yang tadi Abang bilang di sana, ternyata kata mereka itu adalah orang-orang kafir ya. Apakah itu tafsir dari mana? Al-Qurtubi, Al-Bukhari, Sahih Muslim atau apa itu Bang? Atau memang pemerintah Indonesia yang membuat tafsir itu? Tafsir apapun yang ditunjukkan itu asbabul nuzulnya, itu sebabnya kemudian dia dikatakan gila oleh orang kafir. Nabi Muhammad itu kontak dengan orang kafir pada saat itu, bukan dengan orang Indonesia. Ketika Nabi Muhammad datang memberitakan tentang Al-Quran, orang-orang kafir menolak dan mengatakan orang ini gila. Seperti itu adanya. Jadi memahami Al-Quran itu bukan hanya dengan terjemah. Makanya ditertawakan seorang profesor, otaknya cetek kayak begitu. Giliran saya tanya, kenapa kemudian Yesus dianggap oleh keluarganya gila? Kalau Nabi Muhammad dianggap oleh orang kafir gila, wajar. Karena musuhnya. Lah ini keluarga sendiri menganggap Yesus gila. Keluarga sendiri. Kalau Nabi Muhammad musuhnya menganggap dia gila, wajar. Nabi Muhammad keluarganya sendiri loh. Apa? Yesus dianggap gila sama keluarganya sendiri loh. Nabi Muhammad dianggap musuhnya gila, wajar. Yesus dianggap gila sama keluarganya sendiri. Alasannya apa kemudian oleh seorang profesor gadungan ini? Itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah Matius 4 nomor 4. Kau lupa, Matius 4 itu juga adalah ucapan yang keluar dari mulut pengarang Matius. Dodol. Berarti Matius 4 ini keluar dari mulut
Pengarang Matius berarti bukan juga firman Tuhan. Parah. Kamu bukan profesor, kau kompresor. Kompresor yang untuk mengisi angin kepala otakmu itu supaya bengkak otakmu, supaya berisi. Al-Quran kau tafsirkan seenak perutmu. Al-Quran itu punya kaidah ilmu. Dia punya ilmu. Al-Quran itu. Al-Quran tidak dipahami dengan satu ilmu saja, yaitu terjemah. Enggak. Al-Quran ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, ada i'rab, ada tajwid, makhraj huruf dan seterusnya. Lah Bible, saya bertanya, kau langsung putus asa. Itu kan bukan firman Tuhan, itu kan karangan Markus. Hei, kau menghindari Yesus gila, tapi kau buka aib bahwa kitabmu bukan firman Tuhan. Ya gulung tikar. Nih, sebab siapa yang diutus Theos, dialah yang menyampaikan firman Theos. Ini bukti Yesus. Kenapa di situ? Bentar dulu. Sebab di situ Allah katanya, kenapa aku buat Theos? Ya Theos memang. Kenapa rupanya? Tapi di situ yang aku baca itu kan salah. Kenapa aku buat Theos? Ini Theos, bukan Allah. Tidak ada terjemahan lembaga Bible itu Indonesia. Itu kan Allah katanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mataku Pandi. Ada mataku. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bentar dulu. Itu ada mataku Pandi. Kenapa kau buat Theos? Iya, Gurunda silakan dididik. Kamu lah Pandi. Ngapain kau kasih sama Bang Juma dulu? Ini kan antara kita berbicara. Nanti kita ngomong sama Bang Juma. Theos itu. Santai lah. Artinya gini Pandi. Kalau Allah di situ, katakanlah Allah. Janganlah kau ubah-ubah. Ada. Silakan Gurunda. Kenapa kamu lah? Sama Bang Juma bentar aja. Oh iya, lanjut. Yes, soal nama Allah itu, Bro Sijo, itu pertama ya, poin pertama itu tidak terdapat. Enggak apapun itu. Dengarkan dulu, makanya dengarkan kalau dulu. ditulis di situ Allah aja baca. Ya, itu salah terjemahan, nggak mau aku baca, salah terjemahan itu. Disitulah kamu nggak sportif kamu. Ya, apanya ini? Kalau itu tulisannya itu aja dibaca. Nggak bisa. Kalau terjemahan kami ini pembelajar, kami ini belajar loh. Berarti bisa diubah-ubah. Berarti bisa diubah-ubah bacaan gitu. Iya bisa. Kalau keliru terjemahannya kita luruskan. Islam itu meluruskan bacaan yang keliru. Kalau belum kau menerjemahkan, belum disuruh kau menerjemahkan, itu kan saat kau membaca itu. Iya, di situ tadi tulisannya sebab aku ada Pandi. Aku lihat. Sebab siapa yang diutus oleh Theos, dialah yang menyampaikan firman Theos. Karena kan Theos tulisannya itu kan itu gitu Pandi. Di situlah kamu kan, di situ nampak sekali kamu memang sudah ada kebencian seperti itu. Nah, kan? Gini, biar Bang Zuma yang jelaskan, biar Gurunda Zuma yang jelaskan sama kamu. Kenapa kau serahkan kepada Bang Juma? Biar paham. Belum ngomong sama Bang Juma. Jangan kejang-kejang, jangan marah-marah, ya pelan-pelan aja kita sharing. Kita kan tadi santai Bang Pandi. Iya, santai kita santai. Makanya saat kau membaca itu nanti ada waktunya. Ini pembelajar. Kalau terjemahannya ada waktunya diterjemahkan, ada waktunya membaca. Iya, kami ini kalau keliru, kami luruskan. Macam Allah di dalam Bible itu nggak ada nama Allah dalam Bible. Ya terserah kau lah, terserah kau lah. Lanjut, terserah kau. Silakan Gurunda. Iya. Kamu lah. Selesaikan dulu. Belum. Lanjut Dinda. Belum mau dengan saya, belum. Siap. Si gemtaran. siap Gurunda. Soal gentar apa yang mau digentarkan? Iya, kita nggak berbuat salah. Silakan. Bukan gentar, ditanggapi dulu. Beda itu. Oh itu Bang, coba silakan. Emang kalau aku takut ngapain aku di sini? Ya karena tadi nganggap dipikir nggak ada Bang Suma. Enggak. Ngapain kita? Emang aku ada salah? Enggak. Cuman kan kalau sama Bang Suma itu pasti ketahuan bahwa yang saudara anggap Tuhan itu adalah iblis, bukan Yesus. Iya, gini Bang. Tadi Bang Juni kan udah
nggak mau lagi ngomong Pandi. Iya kan ada gurunda saya, ada abang saya, ngapain saya ngomong? Untuk menjawab itu baca aja Yohanes 8 nomor 29 Bang. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai Enggak apa-apa aku. Bang Juma, tapi tadi aku belum selesai sama Bang Pandi. Sama aja. Dia tadi sudah suruh aku jelaskan, udah aku jelaskan. Namun dia belum ku dapat penjelasannya. Kan dia bukannya orang lain. Nah ini saya simpulkan, kenapa Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu? Jawabannya cuma satu. Ada di dalam Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Jadi gini, sebab Bang aku Pandi senantiasa berbuat apa yang sama Bang Juma gitu. berkenan kepadanya. Ya tadi kan Anda sudah dengarkan, serahkan kepada saya. Kenapa? Mau turun? Mau turun, Bang? Dia gentar kali sama kita, Gurunda gentar dia, jangan. Ya karena pasti ketahuan kalau di dalam diri saudara Sijo ini ada makhluk halus yang menuntun dia menyembah Emang kepada. ada maksud halus di tubuhku? Ada dong. Silakan dikeluarkan. Nah, oke, betul, yakin? Yakin? Ya, Dikeluarkan oke. kalau Oke, memang saya meruqyah Anda pakai Bible, boleh ya? Rukiah sama siapapun aku nggak akan bisa. Oke, baik. Oke. Sekarang begini, Bung. Ketika Yesus mengatakan penyesat datang dengan memakai nama Yesus, apakah Anda percaya? Apa? Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Kalau Yesus yang berkata, semua aku percaya. Oke, nah ini sudah mulai masuk nih. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Anda percaya itu kan? Kalau Yesus yang berbicara, aku percaya. Oke, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jangan percaya kalau ada makhluk datang mengaku Yesus. Kenapa Anda tidak mendengarkan ucapan Yesus tadi? Kalau Yesus yang berbicara, aku percaya apapun dikatakannya. Kalau begitu jangan percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Kalau bukan Yesus, aku tidak percaya. Kan Yesus yang berkata, Bung. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Kalau Yesus yang berbicara, apapun dikatakannya, aku percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada pemberitaan Yesus yang datang kepada Paulus? Ya karena Yesus yang berbicara. Itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Itulah Yesus, itulah penyesat yang mengaku Yesus itu. Kalau Yesus kubilang ini. Apapun ceritanya, kalau Yesus yang berbicara, aku percaya. Saudara, Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Apakah Anda percaya ucapan Yesus bahwa akan datang penyesat? Kalau Yesus yang berbicara apapun dikatakannya, aku percaya. Yesus berkata akan datang penyesat, iblis mengaku Yesus. Anda percaya? Kalau Yesus yang berkata apapun yang dikatakannya, aku percaya. Terus kenapa Anda menjadi Kristen kalau begitu? Kalau Yesus yang mengatakannya, aku bilang sama Bang Juma, abang nggak ngerti. Abang yang nggak ngerti. Apapun yang dikatakan Yesus kepada Rasul Paulus, aku percaya. Di mana Yesus, anak Maria pernah bertemu Yesus? Nah ini dia, di sini intinya. Di mana Di saat Yesus dia mau menganiaya Kristus kan berjumpa dia. Oke, tahun berapa itu? Iya, kalau tahunnya nggak tahu aku ke tahun berapa. Yesus terangkat ke langit usia berapa? 33. Itu pun nggak ingat aku. 33 Iya, iya. tahun. Nah, Iya. Paulus mengaku bertemu makhluk di tahun 52. Yesus sudah tidak ada di bumi di tahun 33.
Paulus, intinya apapun yang dikatakan Yesus kepada Rasul Paulus, aku percaya, Bang. saudara, Yesus tidak ada lagi di bumi di tahun 52. Yesus menampakkan diri. Berarti Yesus sudah datang kedua kalinya pada saat itu. Belum naik dia ke surga, Bang. Siapa bilang? Siapa bilang belum naik? Yesus naik ke surga itu tahun 33. Paulus menulis kitabnya mulai di tahun 52. Berarti ada selisih berapa tahun? 20 tahun lebih. Yang ditemui Paulus di padang gurun itu siapa? Yesus. Sudah tak ada Yesus. Yesus yang dikatakan di kitab ini, Yesus yang dia katakan. Yesus sudah terangkat ke langit di tahun 33. Sebelum dia terangkat, dia berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Nah, Yesus terangkat di tahun 33. Tahun 52, makhluk halus datang mengaku Yesus. Itu bukan Yesus. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24:23, waspadalah. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, apapun yang dikatakan Bang Juma, roh yang ada padaku ini tidak akan bisa keluar, Bang. Keluar kalau Anda menggunakan akal. Nggak bisa keluar. Kalau Anda menggunakan akal pasti keluar. Silahkan Abang buatlah bagaimana caranya. Oke ya. Saya bacakan dulu di dalam 2 Korintus ini. 2 Korintus ini adalah ucapan iblis. Jangan kaget nanti kalau aku berbicara, kalau aku mati saat ini pun aku mati, aku tetap pasti neraka, pasti neraka, masuk surga. Pasti neraka. Detik ini pun aku siap. Pasti neraka. Detik ini pun aku siap. Matius 7:22-23 Kristen wajib masuk neraka pasti. Silahkan Anda buat keluar roh-roh yang ada padaku, karena Yesus berkata, roh yang ada padamu lebih kuat daripada, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itu bukan Yesus anak Maria, itu yang Yesus penyesat itu. Dengarkan dulu saya, dengarkan dulu. Silakan. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku Paulus mematahkan pemikiran orang yang cerdas dan merubuhkan kekuatan manusia tentang pengetahuan. Tuh, Paulus mematikan akal. Itu dulu. Kemudian, ketika akal Anda sudah mati, Paulus mendogma masuk semua ilmu-ilmu setan ke dalam diri Anda. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa dalam diri Anda itu setan, bukan. Kalau ada silahkan keluarkan. Oke, baik. Syaratnya satu. Mau ikuti kemauan saya? Mau. Syaratnya. Oke, gunakan akal. Gunakan akal, boleh? Silahkan keluarkan roh yang ada pada saya. Tapi pakai akal, boleh? Anda gunakan akal Anda, boleh? Silahkan Bang Juma. Anda pakai akal atau cuma mau beriman ini, percaya saja? Pakai semua, silahkan. Oke, baik. Kalau bisa, Yesus berkata di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Apakah Anda percaya? Apapun yang dikatakan Yesus aku percaya. Saya tidak tanya itu, Bang. Saya tidak tanya itu. Apakah Anda percaya? Apanya? Yang mana? Mana ayatnya? Matius 24 nomor 4. Bentar ya. Matius 24 ayat 24 ya. Ayat data nomor 4 dan data nomor 5. Matius 24 ayat berapa, Bang? 4 dan 5. Oke, jawab Yesus di sini, Bang ya. Benar itu? Iya. Wah. Jawab Yesus. Lanjut, Bang, lanjut. Iya, jawab Yesus, waspadalah kepada siapa? Pada waspadalah. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab orang akan datang dengan memakai namaku
dan berkata, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ya, bertanya, silakan. Apakah Anda percaya ucapan Yesus bahwa akan datang banyak orang memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Yesus? Percaya. Percaya. Oke. Nah, artinya Anda percaya bahwa akan muncul Yesus palsu? Percaya. Nah, Yesus palsu kan akan datang? Ya. Nah, karena ini kan judulnya permulaan penciptaan. Silakan. Ya. Nah, sekarang Yesus palsunya datang menyesatkan banyak orang, betul? Iyalah, namanya juga Yesus palsu. Nah, sekarang yang disesatkan banyak orang, mana orang yang banyak itu yang mengikuti Yesus palsu itu? Itu dulu. Ya, semua yang mengikut lah, Bang. Oh, berarti kalian? Bukan hanya kami, semua lah. Berarti kamu sudah kena kan? Kena apa? Loh, tadi saya bertanya, kata Yesus, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, artinya ada Yesus palsu yang akan menyesatkan banyak orang, betul? Tapi dikatakan kan di sini waspadalah kata. Ya, waspada. Ucapan Yesus ini kepada siapa? Ucapan Yesus. Arti waspada itu hati-hati. Iya, hati-hati. Oke. Nah, ini Yesus berbicara kepada siapa? Kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Semua orang, Bang. Oh, jangan. Saya bilang tadi gunakan akal. Kristen belum ada di sini. Ketika Yesus melakukan penginjilan, Yesus hanya penginjilan kepada Bani Israel saja, orang Yahudi. Tak ada orang Kristen. Oke? Iya. Masuk? Iya. Masuk. Berarti Yesus berpesan kepada Yahudi agar jangan percaya kepada di luar Yahudi yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Betul? Ini kan dikatakan, Bang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini Yahudi kan? Hati-hati. Jadi orang-orang Yahudi harus berhati-hati, betul? Iya, betul, hati-hati. Nah, berhati-hati kepada Yesus palsu. Iya, betul. Nah, Yesus asli datang kepada Bani Israel. Yesus palsu datang di luar Bani Israel, betul? Itu menurut Abang. Lucu kali. Aduh, berbelit-belit kau ngomong Juma. Lalu? Itu menurut Abang. Ini kan ini menurut Yesus. Dengar dulu. Bentar aku ngomong. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada. Berarti yang waspada di sini orang Yahudi kan? Biar siapapun harus waspada. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ya, katanya mau sehat. Ikuti aja kamu ya cepat. Yahudi kan? Turun aja yang Kristen, turun. Yahudi kan di sini? Yesus berbicara dengan pengikutnya Yahudi kan? Betul? Itu menurut kamu. Oh, jadi di situ Yesus sudah punya jemaat pemakan babi? Mereka turun dia. Lari kabur. Ketahuan, ku bilang saya bisa meruqyah kalian pakai Bible. Udah ku bilang. Kuruqyah saudara-saudara Kristen pakai Bible. Langsung kalau itu Gurunda mematikan. Iya. Ku keluarkan iblis yang ada di dalam kalian, ku keluarkan. Tapi satu syarat, pakai akal. Kalau Anda tidak menggunakan akal, Anda nggak bisa sembuh. Karena orang yang tidak menggunakan akal itu orang gila. Kalau Anda waras, maka gunakan akal dalam beragama. Gitu. Gunakan akal dalam beragama. Jangan tidak menggunakan akal. Kalau kayak Ale ini mengaku kalau dia tidak gunakan akal. Orang normal fisik, ada tangan, ada kepala, bentuk fisiknya manusia, tapi tidak menggunakan akal, itu orang apa namanya? Orang gila. Orang gila. Menyembah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus kepada Paulus itu adalah sebuah kegilaan. Kenapa? Bible mengatakan waspada, waspada kepada Yesus palsu yang datang memakai nama Yesus dan akan menyesatkan banyak orang. Kenapa Kristen tidak waspada? Karena Kristen korban. Menyesatkan banyak orang yang banyak itu Kristen. Kenapa mereka tidak sadar? Nah, dia butuh apologet Islam untuk menyadarkan. Kayak saudara Ale ini, dia pernah mengatakan bahwa
orang Kristen itu tidak pakai akal, tapi pakai iman dan perbuatan. Halo. Ya, halo Bang, halo. Halo. Ya. Udah dibaca sampai full itu Bang, ayat itu Bang. Saya baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makanya saya banyak menerapi orang sakit. Maka Injil itu diberitakan kepada semua bangsa kan Bang? Injil yang mana dulu? Yang Yesus sampaikan dong. Oh, Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Oh. Berarti aku nggak baca sampai full ayat tadi itu tadi. Saya baca. Dan saya paham. Justru karena saya sadar Bung, sabar. Justru karena saya baca Bible, saya tahu kalau Bible itu bukan Injilnya Yesus. Makanya tadi saya berdebat di sebelah orang Kristen, dia mengaku kalau Markus itu bukan firman Tuhan. Baik. Sedangkan yang Yesus sabar dulu saudara, sabar. Saya tanya dulu. Menurut saudara, yang keluar dari mulut Yesus itu firman Tuhan atau karangan Yesus? Firman Tuhan. Nah, sekarang perjanjian baru ini itu firman Tuhan atau yang keluar dari mulut pengarang sendiri? Firman Tuhan. Oh, berarti segala siapa yang aku ilhami ya kan bermanfaat untuk mengajar. Ya memang betul yang diilhami Tuhan. Betul yang diilhami Tuhan itu betul. Sekarang penulisan Paulus ini diilhami siapa? Iblis. Diilhami oleh Roh Kudus, oleh Yesus. Katanya tadi Tuhan. Gimana kok lari? Yesus kan Tuhan, Bang. Di mana Yesus dikatakan bahwa menerima Yesus itu adalah Tuhan? Tadi ayatnya belum selesai itu 24 itu. Baca dulu ya. Silakan. Baca ya 14-nya. Iya, silakan. Ini perkataan Yesus nih Matius 24 ya. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Oke. Kesaksian bagi seluruh bangsa. Oke, baik. Pertanyaan saya, sabar. Oke. Pertanyaan saya, Injil yang dimaksud Yesus itu yang mana? Ya, Injil yang diberitakan oleh murid-muridnya lah yang hidup bersama-sama dengan dia. Pertanyaan saya kepada saudara, Injil yang diberitakan ke seluruh dunia nggak Bang? Injil yang dimaksud Yesus yang harus diberitakan ke seluruh dunia itu yang mana? Injil yang disampaikan oleh Yesus. Iya, yang mana? Kepada murid-muridnya dan diteruskan yang mana itu? Tunjuk langsung. Yang mana Injil yang dimaksud itu? Tunjuk langsung dong. Mana? Yang mana? Seluruh kitab perjanjian baru itu. Jadi udah jelas Bang. Makasih Bang ya, aku dapat insight baru ini dari ayat ini ya. Bahwa ada mandat Yesus untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Tunggu dulu. Matius 24 ayat 14. Iya, bagus. Bagus Bang, terima kasih Bang. Oke. Yesus jangan kabur ya, jangan kabur. Enggak kabur. Oke, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan seperti itu, pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mengajarkan Injil itu tahun berapa? Tahun 30 sampai 33. 30 sampai 33. Perjanjian baru kitab Anda itu ditulis kapan? Perjanjian baru itu ditulis pokoknya selesai di abad pertama lah. Ya, berarti Injil yang dimaksud Yesus adalah apa? Injil yang dimaksud Yesus. Jadi apa yang sudah disampaikan itu diceritakan, ya kan? Diceritakan kepada siapa? By verbal, ya kan? By verbal nih dari murid-murid kepada contoh Markus. Ya kan? Oke, Markus, contoh kita ambil Markus. Kemudian dibukukan, kan begitu. Oke. Contoh nih. Yesus Anda katakan mengajarkan Injil dari tahun 30 ke 33. Markus hadir nggak di situ? Markus murid Yesus hadir dong. Mana dalilnya? Tunjuk. Nggak ada di Alkitab, nggak ada dalilnya. Kan? Tapi kan mereka itu saksi Bang. Oh, bentar ya, saya buka di. Kalau dia saksi, ada dong di situ. Kalau dia saksi. Saya tanya Markus dulu. Di mana Markus pada saat Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun?
Markus kan murid Yesus, Bang. Di mana tertulis Markus murid Yesus? Loh, murid Yesus itu kan ada 70, Bang. Di mana tertulis? Bukan cuma 12 orang. Iya. Anggaplah 1000 terlalu sedikit kalau 70. Anggaplah 1000. Anggaplah 1000. Injil bukan tulisan. Anggaplah 1000. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya di mana disebutkan Markus itu murid Yesus. Ada 70 murid Yesus. Di mana tertulis Markus murid Yesus? Loh, murid Yesus itu kan gak hanya 12, Bang. Ada 70 orang murid Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 6:70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Nah, di mana Markus ini dipilih? Tapi ada pengutusan 70 orang kan? Di mana Yesus memilih Markus? Ada nggak Yesus mengutus 70 orang, Bang? Di mana Yesus memilih Markus? Yesus mengutus 70 murid kan? Ada kan? Kalau 70 oke. Anggaplah 70. Yohanes, Matius, Markus. Siapa lagi? Siapa lagi? Pasang itu mereka, ada 35 pasang itu. Berdua mereka. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang 16-nya siapa? Sebutkan. 16? Kan itu 20 katanya. 70. Berapa 70. Itu? 60. 64 lagi, 66 lagi. Siapa lagi? 66 ini. Enggak dijelaskan, tapi enggak dijelaskan. Terus dari mana munculnya Markus ini? Loh iya, dia itu kan salah satu muridnya berarti. Iya, lalu yang 66 mana muridnya? Mana tulisannya yang 66 orang ini? Ya enggak semuanya menulis, Bang. Lah, kalau begitu mana data validnya Markus menulis berdasarkan perintah Yesus mana? Lah itu udah ada firmannya, Bang. Berarti dia menulis dong. Mana? Lah ini yang kita baca ini. Markus. Ya itu kan tulisan dia. Matius. Iya dong. Di mana tertulis kalau itu adalah tulisan murid Yesus? Tunjukkan aja pengakuan Markusnya. Markusnya yang mengaku aku adalah murid Yesus itu di mana? Loh, murid Yesus kan gak cuma 12, Bang, gue bilang tadi. Bukan itu pertanyaan saya. Ada 70 Bukan muridnya. itu pertanyaan saya. Anda membaca Matius 24 nomor 14 tentang Injil yang diberitakan Yesus. Anda kira Injil itu adalah kitab Anda. Kan lucu. Anda sendiri mengaku kitab Anda ditulis seabad setelahnya. Yesus di tahun 30 sampai 33. Kalau Markus menuliskan nanti di abad kedua, pertanyaan saya, Markus ini penghafal. Baik, berarti Injil yang diberikan kepada Isa itu mana, Bang, dia? Injilnya, Bang? Tanya kepada Isa. Isa kan untuk Bani Israel. Tanya kepada kaumnya. Loh, kalau Anda tanya Nabi Muhammad, berarti kalau masih ada Nabi Muhammad, berarti masih ada nggak Injil itu? Ya, tanya kepada kaumnya. Ku tanya dulu, Yesus itu, Nabi Isa itu diutus kepada mana? Orang Islam atau orang Yahudi? Kan Isa kan Islam juga, Bang. Iya, kami beriman Nabi Isa diutus. Isa itu beragama apa, Bang? Kami beriman kepada Nabi Isa kalau dia diutus untuk Bani Israel. Anda bertanya mana Injilnya? Tanya siapa? Tanya Bani Israel. Oke. Isa itu berarti beragama tanya saya. Isa itu kenapa? Isa itu Islam nggak dia? Dia Muslim. Muslim. Berarti orang Yahudi itu Muslim juga dong. Ya, betul. Mana ayatnya Isa Muslim? Orang Yahudi itu Muslim dong berarti. Ngerti Muslim nggak? Berserah diri. Ya, mana berserah diri. Nabi Isa alaihissalam dalam tulisan, Injil bukan tulisan. Nabi Isa alaihissalam dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117. Kalau dia itu mengatakan satu pernyataan yang difirmankan Tuhan kepadanya dan tidak mengatakan perkataan di luar itu semua. Berarti dia Muslim. Fattaqullaha wa atiun. Hadza siratul mustaqim. Berarti dia Isa apa? Berarti dia bukan Islam. Dia berserah diri kepada Allah. Dia Muslim. Ya. Berarti bukan Islam. Muslim itu adalah orang Bang Juma Muslim atau Islam? Saya Islam. Berarti tidak Muslim. Dan saya Muslim. Oh, kalau Isa? Islam nggak dia? Kalau Islam, dengar. Islam itu adalah ajaran. Penganut jadi ajaran itu. Dengar dulu. Dengar dulu biar kau paham, dengar supaya kau pintar. Bagaimana bisa setan keluar dari tubuhmu kalau kau nggak mendengar? Jadi Islam itu adalah pokok ajaran.
Yang menganut pokok ajaran itu, yang mentaati pokok ajaran itu disebut Muslim. Yesus datang membawa ajaran dari Elohim. Yesus taat kepada ajaran itu, maka Yesus Muslim. Musa membawa ajaran dari Elohim. Musa taat kepada ajaran itu, maka Musa disebut Muslim karena mereka berserah diri kepada firman Tuhan. Tapi bukan Yesus sendiri berserah diri kepada Tuhan. Di mana tertulis? Galatia 4:4 dan nomor 5. Yesus Muslim. Tapi bukan Islam. Lah, Islam itu kan pokok. Islam itu artinya apa? Salam. Pertanyaannya dia Islam atau bukan? Islam, dia Islam. Oh, Islam. Itu yes. Aku tanya. Itu ribet-ribet penjelasannya. Sekarang begini pertanyaan saya balik. Sabar. Pertanyaan saya balik. Yesus itu Kristen atau bukan? Bukan. Bukan. Udah selesai. Islam atau Kristen itu? Cari. Yesus itu Kristen atau bukan? Yesus itu nggak beragama. Berarti dia bukan Kristen. Berarti dia bukan Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesusnya. Yesus ini Kristen. Dia yang saya tanya, Yesus ini Kristen atau bukan? Dia nggak beragama, dia kan Tuhan, goblok. Berarti Yesus bukan Kristen. Marah dia, marah-marah. Berarti Yesus bukan Kristen. Juma Muhammad. Enggak, tunggu dulu Ali. Kepercayaan Bang Juma. Sekarang yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya Yesus ini Kristen atau bukan? Loh, Kristen itu kan kepercayaan. Saya tidak tanya itu, Bang. Yang saya tanya Yesusnya. Yesus kan Kristen. Definisikan dulu dong. Tunggu dulu. Supaya kita bisa jelaskan gitu loh. Tunggu dulu. Yesus itu Kristen atau bukan? Jawab. Ya, bukan. Bukan. Dia tidak beragama. Bukan ya? Tuhan beragama. Oke. Bukan ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus itu Yudaism atau bukan? Bukan. Hah? Bukan lah. Bukan dong. Jadi Yesus ini ateis? Bukan. Tidak beragama? Bukan. Hah? Bukan juga. Lalu? Sekarang bukan Yahudi, bukan Kristen, lalu apa? Lalu apa? Mau tahu jawabannya? Loh, bukan. Dengar dulu. Ibrani 5 nomor 7. Dia bukan Yahudi, dia bukan Kristen, tapi Yesus adalah seorang Muslim. Dia anak yang soleh. Baca Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak soleh. Nah, ini cocok logi. Sekarang enggak. Kau baca Ibrani 5 nomor 7. Aduh. Baca nomor 5 dari Ibrani 5. Yesus nomor Islam 7. berarti. Jawab dulu. Berani kau baca Ibrani 5 nomor 7? Ibrani berapa? Ya, baca. Silakan. Bentar. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya itu ya? Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Halo. Yesus anak soleh atau bukan? Yesus anak soleh atau bukan? Yesus anak soleh atau bukan? Oh, dia itu role model ketaatan bagi umat manusia. Mulai kamu maksud bagaimana? Dia menggantikan macet. Manusia yang Saya ulang lagi. Di data Bible Anda, Yesus disebut Kristiani atau Yesus disebut soleh? Soleh yang kamu maksud bagaimana, Juma? Udah, enggak usah kupelintir lagi jidat lebar. Yang pasti, ketika saudara membaca Bible Yesus disebut anak soleh, berarti dia Muslim. Oh, kok gitu? Lah, anak soleh, orang soleh itu Muslim. Lah, kok gitu? Lalu apa itu? Lalu menurut saudara soleh itu apa? Menurut saudara soleh itu apa? Soleh itu artinya taat dia. Yesus itu berarti Yesus taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Role model ketaatan. Taat kepada siapa? Dalam kemanusiaannya dia taat sampai mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dia Muslim. Kan tadi Muslim adalah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan. Yesus soleh, Yesus taat. Muslim itu berserah diri, bukan taat. Ya, berserah diri. Yesus berserah diri kepada ketaatan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yesus, Yesus lakukan. Betul atau tidak?
Betul. Ayo sudah, berarti Yesus berserah diri melaksanakan segala apa yang diperintahkan. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Betul? 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 Memang role model berarti Yesus itu haruslah Yesus, Bang Juma. Oke, bagus, bukan yang bagus. lain. Oke, kalau begitu Karena dia role model ketaatan itu, Bang Juma. Oke, bagus. Nah, sekarang tidak ada sekarang manusia kalau tidak taat. Oke, bagus. Ada pun membangkang ya. Oke, baik. Tentang Yesus terus, Bang Juma. Baik. Nah, sekarang permasalahannya di sini. Yesus ketika kita lihat, andai saja hidup hari ini Yesus itu, lalu kita lihat caranya dia beragama, caranya dia taat kepada perintah Tuhan, dia nampak seperti Kristen atau dia nampak seperti Islam? Jawab yang jujur. Jangan mengandai-andaikan sesuatu yang Anda mengatakan dengar, diam. Logical Anda fallacy mengatakan bisa. saudara host di mute dulu. Aku belum bisa mute host, saudaraku. Dengarkan saya. Andai saja kemudian Yesus Anda lihat pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, prosesi yang dilakukan dalam hidup keagamaannya, dia itu nampak seperti Islam atau dia nampak seperti Kristen? Jawab dengan jujur. Jujur. Silakan buka mic. Kristen. Anda lihat, Karena dia mengajarkan kasih. Saya tidak mengajarkan kasih. Oke. Iya dong, gimana sih Baik. Oke. Titik ajaran Kristen itu kan kasih. Oke, sekarang maka yang dilakukan adalah kasih, Bang Juma. Di agama Islam diajarkan kasih, Juma. Sekarang begini. Tolong saudara-saudara Kristen saya di sini, tunjukkan ajaran kasih di dalam Kristen yang tidak ada di agama lain. Silakan. Saya ingin tahu apa itu kasih. Memberikan nyawanya, Juma. Ada enggak Nabi Muhammadmu, Juma? Kenapa kamu tidak ikuti? Kenapa kamu nggak ikuti Yesus? Kalau begitu, Juma, saya orang bertanya, hei, diam, Ale, jidat lebar, diam. Kamu itu nggak ada ilmu. Kalau perlu kau turun aja. Kau sudah kubuat menangis kemarin kan? Mending Anda turun ke gereja, colok pantat pendeta. Hei, turun. Kau kupermalukan kemarin membahas tentang asal usul makan babi. Nggak usah kau banyak cerita. Sekarang begini, saudara. Kasih di Kristen yang ada itu yang tidak dimiliki oleh umat Islam itu yang mana? Coba tunjukkan kepada saya. Kalian bayar perpuluhan, apakah itu berguna untuk negara? Kami bayar zakat, berguna untuk negara. Oke? Tiap bulan kami berimpak, bersedekah. Kalian cuma bayar perpuluhan untuk gereja, untuk pendeta. Sekarang kami bayar uang zakat, uang haji, uang infak dan semuanya untuk negara. Sekarang saya tanya samamu, kasih di Kristen yang bisa kita lihat hari ini itu apa? Kawin sesama jenis di gereja itu maksudmu? Ayo. Apa ini? Konteksnya apa nih? Mana kasih di Kristen yang bisa kita lihat hari ini yang tidak ada di agama Islam? Banyak. Iya, contoh satu aja dulu. Jangan banyak, satu aja dulu. Loh iya dong. Apa satu ini? Apa satu? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Kasih bukti dong. Kasih bukti mengasihi sesama. Banyak, Bang Juma. Iya, yang mana itu? Orang Kristen itu orang-orang yang mana? Yang mana kasih di dalam Kristen yang bisa kita lihat hari ini? Yang mana? Sesama jenis. Oke, sesama jenis. Sesama jenis maksudnya. Gini. Contoh. Nah, minimal ya, tidak ada orang Kristen itu yang melarang ya orang lain itu beribadah. Yang disebut kasih di Kristen itu mana? Tunjukkan. Kasih cuma. Mana? Itu satu, ya kan? Kedua. Mana satu itu apa? Dengar dulu. Kedua. Ya, mana satu itu? Satu dulu. Kalau tidak Anda turun. Saya nggak suka pembohong. Saya nggak suka dengan pembohong licik. Satu apa? Menghormati, ya kan? Menghormati apa? Beribadahnya orang lain. Tidak. Oh begitu. Tempat ibadah itu tidak ada. Begitu. Oke, sekarang kalau kalian mayoritas di negara ini, kalian bisa menghormati orang beribadah. Bisa. Tolikara 2016 masjid dibakar. Apa dengar. Ketika orang Kristen Indonesia belum memeluk agama Kristen, penjajah datang dengan menganut agama Kristen, menghancurkan masjid, musalla dan juga pesantren-pesantren. Paham kau?
Nah, izin gurundaku setengah menit, izin. Dengar pejuang. Di Amerika sana ya, di tempatnya di Amerika sana di tempatnya Bunda Mila itu ya, Lebaran hari raya Idul Fitri tidak ada hari libur. Hari raya Islam tidak diliburkan di sana di negara mayoritas. Di sini kalian sama porsinya, orang Islam dengan Kristen di sini sama. Kalian libur kalau hari besar Kristen. Saya sampaikan sama kalian ya, tidak ada kasih di Kristen itu, nggak ada. Kalian nampak seperti yang kalian tahu hari ini. Kenapa? Karena kau hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Kalau kalian hidup di tengah-tengah mayoritas Kristen, coba, saya tidak berbohong, kamu kunjungi kota-kota basis Kristen. Bagaimana hidup di sana? Bagaimana hidup di kota-kota basisnya Kristen? Tengok aja cara hidup mereka. Jangan kau jual tai kucing di sini, jangan kau jual tai kucing. Kasih di Kristen, pemaaf, tidak pernah menuntut tempat termada. Ya itu di Indonesia. Coba kau tengok di luar negeri yang mayoritas Kristen. Bagaimana perlakuan mereka kepada minoritas. Baru-baru ini di Belanda, Al-Quran lagi-lagi dibakar depan umum. Pernah kau lihat ada pembakaran Bible di Indonesia ini? Tak ada. Kau pernah dengarkan videonya, kau nonton pembakaran Al-Quran di luar negeri? Banyak kali. Di Indonesia, bayangkan saking kasihnya orang Indonesia. Ketika ada orang yang menganut agama Islam menginjak Bible, orang Islam kemudian yang melaporkan. Tapi orang Kristen malah berkongko-kongko dengan penginjak Bible-nya. Itu yang kalian sebut kasih gitu. Andai saja Kristen di Indonesia ini mayoritas, saya sanksi masih ada anak-anak kami yang ke gereja, ke masjid kemudian baca Quran di masjid. Sanksi saya, ragu saya itu bisa terjadi, ragu. Kenapa? Karena tabiat penjajah itu sudah tertancap tajam di dalam benak kalian. Kalian mengatakan kami kasih, ya karena Indonesia sudah merdeka. Anda sih hidup di tengah-tengah kami. Anda tenang, damai, sejahtera di tengah-tengah kami. Bahkan kalian yang minoritas, yang nikam-nikam kami, STT kalian menghujat Tuhan, menghujat Nabi kami, menghujat kitab suci kami. Lembaga Bible kalian, konon yang mencetak buku-buku suci, itu menghujat Tuhan kami. Itu yang kalian sebut kasih. Itu yang kalian sebut kasih. Kalian memiliki misionaris kemana-mana pakai tipu-tipu, pakai jilbab, pakai kopiah, baju koko, membawa-bawa selebaran-selebaran seperti Lina Tidak Wijaya. Ketika kami mengadakan ajaran Islam, prosesi keislaman kami, dia datang membawa kaos-kaos Kristen, simbol-simbol Kristen. Itu yang kalian sebut kasih. Saya ini korban loh. Korban, saya ini ketua pembina dari Apologet Islam Indonesia. Jadi korban sasaran kasih. Pada saat saya melakukan prosesi agama saya, didatangi oleh pelacur agama bernama Lina Tidak Jaya. Dibagi-bagikannya kaos Kristen kepada kami yang beragama Islam. Lalu setelah saya bakar bajunya, saya dilaporkan kemudian oleh Lina Tidak Wijaya. Itu ajaran kasih. Kasih kampret, tai babi. Tai babi. Ajaran kasih kayak gitu. Kalau ajaran kasih itu datangnya dari rahmat, ini datangnya dari penjajah. Hey, Kristen masuk ke Indonesia itu dari penjajah. Jangan kau sebutkan kasih agama Kristen itu tai babi. Gak ada kasih di agamamu, gak ada. Kau katakan kasih. Tengok Matius 22. Apa yang diterangkan di sana di Matius 22? Nomor 34, 35, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tuhan, kata murid Yesus, Tuhan Yesus, ya paman, tunjukkanlah kepada kami kasih itu. Apa yang maksud dengan hukum Taurat itu? Hukum utama dan hukum pertama itu apa? Kata Yesus apa? Hukum terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Elohim. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Kedua hukum ini terkumpul di dalam hukum Taurat. Jadi kasih itu menurut Yesus terkumpul di Taurat. Sedangkan Taurat ini adalah
ajaran yang dianggap pendiri Kristen bernama Paulus sebagai tai, tinja, skubalon. Filipi 3 nomor 8, Paulus menganggap bahwa Taurat itu adalah tai, tinja, sampah, skubalon dalam bahasa Yunani. Jadi bagaimana Anda mengatakan Kristen kasih sedangkan ajaran kasih yang ada diajarkan oleh Yesus itu adalah simbol dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Tauratnya sudah dibatalkan oleh Paulus melalui doktrin Yesus terkutuk demi menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Efesus 2 itu makanya tadi saya minta tunjukkan satu ajaran kasih di Kristen yang tidak dimiliki oleh umat Islam. Katanya apa? Memaafkan katanya. Hei, kalau Islam itu tidak memaafkan, ketika penjajah 350 tahun menjajah, membunuh, merampok, memperkosa, merampas, menjadikan jutaan anak-anak menjadi yatim, wanita menjadi janda, jutaan dibuat oleh Kristen. Dengan notabene politik datang merampas rempah-rempah di Nusantara ini. Begitu dia pulang, gerejanya masih berdiri, bahkan dia mendirikan lembaganya masih ada. Coba, apakah umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan merubuhkan gereja peninggalan Belanda? Tidak. Itu baru disebut pemaaf. Pemaaf. 350 tahun kita berdarah-darah dibuat oleh penjajah Belanda. Harusnya kalau Islam itu tidak kasih, maka tempat-tempat ibadah penjajah laknatullah ini diratakan dengan tanah. Pengikut-pengikutnya, antek-anteknya, mata-matanya, budak-budak seksnya, tukang cuci piringnya, tukang lap gerejanya, tukang kebunnya, semuanya kita ratakan dengan tanah. Tapi buktinya enggak kan? Kalian masih ada kan? Keturunan dari pengikut Belanda masih ada.